Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Marzuki, NIM 1705520215 dalam mata kuliah Audit Bank. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama adalah perikatan kredit. Kemudian yang kedua adalah eksistensi anggunan. Dan kemudian yang ketiga adalah perikatan anggunan. Yang pertama adalah pengikatan kredit. Untuk memeriksa pengikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapat pengesahan dari komite kredit. Kemudian perbandingan dengan pengikatannya, baik perjanjian kredit atau PK maupun pengikatan dan penguasaan anggunan dan jaminan lainnya. Garis besar pengikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengikat kredit dan pengikat anggunan. Pengikat kredit berlaku sebagai akad induk, sedangkan pengikat anggunan bersifat tambahan. Ada jenis-jenis pengikatan. Yang pertama adalah otentik, yaitu mengikat dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Mengingat pejabat yang berwenang adalah notaris, maka pengikatan ini disebut juga pengikatan notarial. Kemudian yang kedua, di bawah tangan atau intern. Pengikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang karena dilakukan sendiri antara bank dan debitur, maka jenis ini disebut juga pengikatan intern. Perbedaan antara pengikatan notarial dan dengan intern adalah pada kekuatan hukumnya. Pengikatan notarial memiliki kekuatan hukum yang sempurna, sementara pengikatan intern atau di bawah tangan harus melalui suatu pembuktian. Jenis-jenis pengikatan yang dilakukan terhadap suatu kredit harus sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keputusan kredit. Pengikatan kredit secara notarial harus dilakukan untuk fasilitas kredit dengan anggunan aktiva tetap seperti tanah, bangunan, kapal, dan sebagainya. Sedangkan pengikatan kredit di bawah tangan dapat dilakukan untuk fasilitas yang anggunannya berupa benda bergerak atau surat berharga, termasuk deposito. Kemudian dokumentasi. Yang pertama, periksalah apakah akta perjanjian kredit baik intern maupun notarial telah dibuat atas setiap fasilitas kredit, serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Yang kedua adalah akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat di atas formulir standar yang berlogo bank. Akta yang dibuat di atas formulir standar ini harus telah diisi lengkap pada saat kredit diberikan. Setiap materi perjanjian, plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya harus dibubuhi para debitur sebagai tanda persetujuan.
Yang ketiga, untuk akta notarial, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah grosse akta. Salah satu ciri grosse akta adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akta. Kemudian yang keempat, akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover notes dari notaris pembuat akta tersebut. Akta notarial yang belum diserahkan notaris setelah 3 bulan, mintakan penjelasan dari bagian legal. Apabila diperlukan, mintakan konfirmasi ulang kepada notarisnya. Keabsahan. Keabsahan ada 2. Yang pertama, untuk akta intern, dipastikan bahwa tanda-tanda debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Kemudian yang kedua, untuk akta notarial, pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis. Kemudian materi pengikutan. Pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Periksa kembali kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan kredit. Kemudian yang kedua, teliti bahwa bentuk perikatan anggunan telah digunakan dengan tepat, sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antar debitur dan pemilik anggunan. Untuk anggunan berupa sertifikat tanah, pastikan bahwa suami atau istri memiliki jaminan telah memberikan persetujuan. Sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 594/1493/AGR tanggal 31 Maret 1982 perihal larangan penggunaan hak atas tanah, penerimaan anggunan berupa sertifikat tanah melalui surat kuasa, menjamin tidak diperkenankan atau dihindarkan. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang diikuti dengan perubahan struktur anggunan telah diikat dengan pembaharuan kredit. Kemudian materi yang kedua adalah eksistensi anggunan. Dalam tahap ini, fokus audit ditunjukkan kepada kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan anggunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi perbandingan dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan yang lainnya, yang kemudian dibandingkan dengan anggunan yang dikuasai bank yang bersangkutan. Beberapa kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa anggunan adalah: yang pertama, debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap anggunan tersebut. Yang kedua, anggunan harus dapat diuangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Kemudian yang ketiga, bank harus mengontrol jaminan tersebut, dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa pengetahuan bank. Kemudian yang keempat, kepentingan bank atas anggunan tersebut harus dilindungi. Yang kelima, surat atau bukti kepemilikan anggunan haruslah asli. Kemudian yang keenam, setiap pengeluaran anggunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Kemudian yang ketujuh,
tanda terima jaminan dan bukti pengeluaran anggunan harus ditandatangani oleh 2 orang sebagai bukti dual custodian. Walaupun audit diarahkan pada kebenaran material surat-surat anggunan, namun apabila diberikan auditor dapat menggandakan audit lebih lanjut mengenai kondisi fisik anggunan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, tanah dan atau bangunan. A. Pastikan bahwa sertifikat tanah yang digunakan telah dikuasai bank dan disimpan file jaminan kredit. Yang kedua, pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya ke Badan Pertahanan Nasional BPN oleh petugas bank. C. Cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Demikian juga dengan lokasi, luas, jenis hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat. D. Teliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebankan hak tangguhan kreditur lain. Apabila sertifikat tersebut masih dibebankan suatu hak, minta penjelasan ke bagian legal mengenai permasalahan yang dihadapi, sehingga tidak segera dilakukan. E. Untuk anggunan berupa sertifikat, hak guna bangunan, hak sewa, dan hak pakai, pastikan bahwa hak-hak tersebut di atas masih berlaku dan belum jatuh tempo. F. Periksa kronologi kepemilikan sertifikat oleh debitur. Untuk fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat atas nama debitur tidak boleh terjadi pada saat atau setelah kredit diberikan. Hal ini dapat dilihat pada tanggal akta jual beli atau pada keterangan perubahan nama pemilik dalam sertifikat. Apabila pada fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat oleh debitur terjadi setelah kredit diberikan, berarti tanah atau bangunan anggunan tersebut dibeli debitur dari fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa kredit digunakan untuk spekulasi pembelian tanah. Untuk itu, kelayakan pemberian kredit harus dievaluasi kembali. G. Sertifikat yang masih dalam proses e-konversi, splitting, balik nama, perpanjang hak, dan lain sebagainya harus dilengkapi dengan cover notice dari notaris yang ditunjukkan bank untuk pengurusannya. Cover notice ini minimal harus berisi yang pertama, tanggal penerimaan dokumen dari bank kepada notaris. Kemudian yang kedua, jenis pengurusan sertifikat seperti konversi, balik nama, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pernyataan notaris bahwa apabila sertifikasi selesai langsung akan diserahkan kepada pihak bank. Untuk fasilitas KPR, surat pernyataan dari pengembang tetap harus dilengkapi dengan cover notice dari notaris yang ditunjuk bank. Kemudian H. Sertifikat yang masih dalam proses pengurusan setelah 6 bulan, mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, konfirmasi ulang kepada notaris yang mengurusnya. Kemudian kapal. Pastikan bahwa surat bukti pendaftaran kapal asli telah dikuasai bank. Kemudian yang kedua, teliti kembali bahwa luas kapal yang tercantum dalam surat pendaftaran
minimal 40 meter kubik. Kendaraan. A. Pastikan bahwa BPKB kendaraan telah dikuasai bank dan sesuai jenisnya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. B. Periksa bahwa BPKB tersebut telah dilengkapi dengan faktur asli dan kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani pemilik kendaraan. C. BPKB yang masih dalam proses pengurusan, penerbitan baru, balik nama, harus dilengkapi dengan cover notice dari dealer. Periksa cover notice dealer tersebut antara lain mengenai apakah telah dilengkapi dengan klausul bahwa apabila BPKB selesai diurus, pihak dealer akan menyerahkan langsung kepada bank. Kemudian yang kedua, apakah cover notice dealer tersebut telah diverifikasi keabsahannya oleh petugas bank. D. BPKB yang masih dalam proses pengurusan setelah bulan memintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporan atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, konfirmasi kepada pihak dealer. Kemudian mesin-mesin. A. Pastikan bahwa asli faktur atau kwitansi asli mesin-mesin yang menjadi anggunan telah dikuasai bank dan teliti keabsahannya. B. Cocokkan faktur atau kwitansi asli dengan surat keputusan kredit baik mengenai nilai, jenis, maupun spesifikasinya. C. Untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor harus dilengkapi dengan faktur asli. D. Mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri atau lokal yang dikenal luas reputasinya juga harus dilengkapi dengan faktur. Untuk mesin-mesin lokal eks perusahaan yang tidak dikenal luar, faktur dapat diganti berupa kwitansi penjualan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh petugas bank. E. Faktur yang tercatat bukan atas nama debitur harus lengkap dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Stok atau persediaan barang. A. Berisi apakah telah diterima daftar barang yang telah ditandatangani debitur. Daftar barang ini harus sama dengan yang tercantum dalam surat keputusan kredit serta pengikatnya. B. Pastikan bahwa laporan persediaan cukup mutakhir, up to date, serta nilai tidak penyimpangan dari persyaratan. Emas. Pastikan bahwa anggunan emas secara fisik telah dikuasai bank dan disimpan dengan amanah dalam hasanah utama atau vault. Yang kedua, periksa apakah terdapat kwitansi pembelian emas tersebut atas nama debitur. Verifikasi keaslian kwitansi tersebut serta kesesuaian spesifikasinya seperti yang disebut dalam surat keputusan kredit. Kemudian standby letter of credit. A. Periksa bahwa letter of credit yang menjadi anggunan telah diterima bank. Pastikan bahwa LC tersebut telah dites keabsahannya oleh petugas bank. B. Penerbitan LC issuing bank harus berasal dari negara yang tidak dilarang oleh Bank Indonesia. Kemudian C. Bank penerbit LC harus memiliki hubungan koresponden. Apabila LC berasal dari non-koresponden bank, LC tersebut harus dikonfirmasi oleh bank koresponden. D. Periksa isi LC tersebut baik mengenai nilai, persyaratan, dan masa berlakunya.
Kemudian deposito tabungan. A. Periksa apakah biljet asli deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Deposito yang dapat digunakan hanya diterbitkan oleh bank sendiri. B. Pastikan bahwa biljet giro deposito dan slip pencairan deposito tersebut telah dibubuhi stempel diagunkan. Stempel tersebut minimal harus dibubuhkan pada slip pencairan. C. Cocokkan nilai deposito anggunan dengan daftar deposito per tanggal audit. D. Pastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda status anggunan kredit. E. Untuk tabungan, tambahkan prosedur di atas dengan audit apakah tabungan tersebut telah diblok dalam komputer sebesar nilai yang dianggunkan. Saham. A. Periksa apakah surat saham yang menjadi anggunan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. B. Untuk saham perdana, saham harus tercatat atas nama debitur. Apabila tidak, pada saat kredit diberikan, saham tersebut harus sudah dibalik nama ke debitur melalui perusahaan sekuritas dan disahkan oleh emiten. C. Untuk saham dari pasar sekunder atau dibeli melalui bursa saham, harus dilengkapi dengan nota pembelian dari perusahaan sekuritas atas nama debitur serta formulir bukti transaksi dari bursa efek. D. Periksa apakah tanggal pembelian saham tersebut bukan setelah kredit diberikan. Untuk saham perdana hal ini dapat diketahui dari tanggal penerbitan saham. Sedang untuk saham dari secondary market diketahui dari nota pembelian. E. Pastikan bahwa anggunan bukan termasuk dalam kategori saham tidur serta nilai terakhirnya tidak menyimpang dari ketentuan penerimaan anggunan saham. Jaminan pihak ketiga. A. Periksa apakah surat jaminan asli telah diterima bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Teliti kembali apakah klausul yang tercantum oleh sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit. B. Jaminan perusahaan harus dibuat secara notarial, sedangkan jaminan pribadi dapat dibuat secara intern atau di bawah tangan. Piutang dagang. A. Periksa apakah jaminan piutang dagang telah dilengkapi dengan surat keterangan mengenai pembayaran SKP dari pihak yang berwenang kepada debitur. Surat tersebut harus memuat yang pertama jenis transaksi pembayaran, kemudian yang kedua penetapan waktu pembayaran, yang ketiga klausul pembayaran akan dilakukan melalui bank. B. Pastikan bahwa pada saat audit dilakukan, penetapan waktu pembayaran belum terlampaui. Kemudian materi yang ketiga yaitu pengikat anggunan. Kelengkapan surat-surat anggunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan pengikat anggunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatnya. Sebelumnya harus dipahami bahwa seluruh bentuk pengikat anggunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikat anggunan menjadi tidak berarti apabila pengikat induknya atau perjanjian kredit atau akad kredit tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, tanah atau bangunan. A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang didapat dibebankan hak tanggungan adalah hak
milik yaitu SHM, hak guna bangunan SHGB, dan hak guna usaha SHGU. Sesuai dengan kebijakan bank pada umumnya, pengikat anggunan kredit berupa hak atas tanah pada saat kredit diberikan dilakukan melalui hak tanggungan. B. Periksa apakah anggunan berupa SHM, SHG, dan SHGU telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. C. Pengikat juga harus dilakukan terhadap anggunan tanah yang belum memiliki suatu hak, patok D, girik dan sebagainya, namun telah diajukan protes pengajuan untuk memperoleh hak atau konversi. Kemudian D. Pastikan bahwa akta hak tanggungan dibuat dengan menunjuk pada akad kreditnya. E. Cocokkan luas tanah, luas pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akad pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikat pemiliknya. F. Pastikan bahwa suami atau istri anggunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini. Untuk sertifikat pemulihan atas nama perusahaan, teliti kewenangan pihak yang mewakili dalam akta pendirian dan perubahan perusahaan yang bersangkutan. G. Untuk anggunan berupa sertifikat hak pakai dan hak sewa, pengikat juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Kapal, pengikat terhadap anggunan kapal secara dengan pengikat sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yaitu dengan hak tanggungan. Kemudian kendaraan. A. Pastikan bahwa kendaraan anggunan telah diikat dengan FEO. B. Akta FEO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. C. Cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan anggunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta FEO-nya. D. Periksa apakah kendaraan yang digunakan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Kemudian mesin-mesin. A. Pastikan bahwa mesin-mesin anggunan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. B. Mesin-mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan pengikat dilakukan dengan SKMH. Pastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut melekat juga telah dikuasai bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain. C. Cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dalam faktur dengan akta FEO-nya. Persediaan barang. A. Pastikan bahwa persediaan barang yang digunakan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Dalam akta FEO ini harus diuraikan dengan jelas jenis serta nilai persediaan barang yang digunakan. B. FEO harus dilengkapi dengan klausul bahwa debitur wajib memberikan laporan posisi persediaan barang secara berkala atau periodik. Emas. Pengikatan terhadap anggunan emas dilakukan dengan gadai. Untuk itu, periksa pengikatan gadainya yang dilengkapi dengan surat kuasa penjual. Standby letter of credit. Pada dasarnya, anggunan standby letter of credit bersifat jaminan pihak ketiga. Untuk itu, audit pengikat terhadap anggunan ini cukup dilakukan terhadap eksistensi LC. Deposito atau tabungan. A. Periksa adanya surat kuasa menjamin terhadap deposito atau tabungan yang digunakan.
B. Verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. C. Dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. D. Pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Apabila hal biliet deposito telah diperpanjang, nomor biliet yang digunakan sebagai patokan adalah biliet pada saat kredit diberikan. Kemudian saham. A. Periksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang digunakan. B. Surat kuasa menjual dari debitur harus dilengkapi dengan pesanan jual yang ditandatangani debitur kepada suatu perusahaan sekuritas yang ditunjuk bank. Jaminan pihak ketiga. Pastikan bahwa klausul yang disebut dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Piutang dagang. A. Pastikan bahwa piutang dagang yang diperhitungkan sebagai anggunan telah diikat secara cashi. B. Review klausul-klausul akta cashi tersebut, terutama yang menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang berhutang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.